Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Divasya. Saya Sylvia Nuriza Ramadhani. Saya Cynthia. Dan saya Azikri Maulana. Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara memiliki tujuan untuk menguasai perdagangan serta memonopoli rempah-rempah. Hal ini juga memengaruhi berbagai adanya penaklukan yang diluncurkan satu sama lain. Salah satu perlawanan datang dari Aceh yang berperang melawan Portugis dan VOC. Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern 2005 MCRF, pada tahun 1500 sampai 1600 terjadi persaingan bandar perdagangan antara Aceh, Johor, dan Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Aceh dipimpin oleh seorang pemimpin yang tangguh yang bernama Sultan Iskandar Muda, yang pada masa pemerintahannya ia berhasil menaklukkan berbagai wilayah seperti di Aru dan di Johor, hingga menyebabkan Aceh menjadi negara yang terkuat di Nusantara bagian barat. Pada tahun 1511, bangsa Portugis di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka yang merupakan salah satu pusat rempah-rempah dan perdagangan. Namun, setelah Portugis berhasil menguasai Malaka, banyak pedagang dari berbagai daerah menghindari Malaka, yang membuat peran Malaka merosot. Saat itu, sebagian pedagang dari daerah-daerah Asia berpindah ke Aceh. Hingga akhirnya, Portugis menganggap Aceh merupakan ancaman terhadap posisi Malaka. Sehingga pada tahun 1523, Portugis melakukan penyerangan terhadap Aceh. Penyerangan yang dilakukan Portugis terhadap Aceh akhirnya menimbulkan permusuhan antara Aceh dan Portugis. Adapun penyebab Kesultanan Aceh melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis di Malaka, antara lain: 1. Portugis berusaha memonopoli perdagangan. 2. Pelarangan yang dilakukan terhadap bangsa Aceh tentang perdagangan dan pelayaran Laut Merah. 3. Penangkapan kapal-kapal yang dilakukan Portugis. Hingga pada tahun 1568, Aceh melakukan penyerangan terhadap bangsa Portugis di Malaka. Namun, penyerangan ini mengalami kegagalan. Aksi penyerangan Aceh akhirnya dibalas oleh bangsa Portugis pada tahun 1569. Namun, aksi penyerangan ini akhirnya berhasil digagalkan oleh Aceh. Pada tahun 1629, Aceh kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap bangsa Portugis dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Aceh menyerang Portugis dengan membawa 19.000 prajurit dengan sejumlah kapal. Namun, serangan dilakukan Aceh ini berakhir dengan kekalahan di pihak Aceh. Karena peristiwa tersebut, akhirnya Aceh tidak ingin menyerang Malaka. Di samping itu, Aceh tidak bisa menjadi kerajaan besar karena adanya intrik-intrik yang dijalankan di dalam istananya sendiri, baik yang berada di dalam kekuasaan elit maupun di daerah. Hingga sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Johor akhirnya berhasil mendekatkan pengaruhnya kembali di Semenanjung Malaya dan kawasan bagian selatan. Johor bekerja sama dengan VOC untuk menguasai Malaka. Pada tahun 1551, Johor dengan berani menguasai Malaka dan muncullah persekutuan Johor VOC melawan kedudukan Portugis di Nusantara. Hingga pada tahun 1641, VOC berhasil menduduki Malaka. Orang-orang Cina berontak. Jalannya pemberontakan. Orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, bahkan tidak sedikit yang menikah dengan penduduk Jawa. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. Orang-orang Cina datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal banyak. Di antara mereka termasuk golongan. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Sudah tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut surat pas. Apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun pala milik VOC atau dikembalikan ke Cina.
Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin itu yang resmi Rp2 per orang. Tetapi dalam pelaksanaannya, untuk mendapatkan surat izin terjadi penyelewengan dengan membayar lebih mahal, tidak hanya Rp2. Akibatnya banyak yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut. POC bertindak tegas, orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim ditangkapi, tetapi mereka banyak yang melarikan diri keluar kota, kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan POC di Batavia. Pada suatu ketika, tahun 1740, terjadi kebakaran di Batavia. POC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu POC mulai beraksi dengan melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina, dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Sementara yang berhasil meloloskan diri dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah, salah satu tokohnya yang terkenal adalah Oi Panko atau kemudian dikenal dengan sebutan Ki Panjang. Kemudian di Jawa menjadi Ki Panjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Perlawanan dari kekacauan orang-orang Cina itu kemudian meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina mendapatkan bantuan dan dukungan dari para bupati pesisir. Bahkan yang menarik, atas desakan para pangeran Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741, benteng POC di Kartasera diserang sehingga banyak korban. POC segera meningkatkan kekuatan tentara maupun persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan POC. Dampak dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memiliki efek yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia. Sedangkan sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, Indonesia masih menerapkan hukum tradisional, yaitu yang berbentuk kesultanan dan kerajaan Indonesia. Sedangkan dampak dalam bidang ekonomi yaitu 1. POC menguasai komoditi ekspor pasar Eropa. Yang kedua yaitu lenyapnya aset kekayaan dan perekonomian rakyat. Sedangkan yang ketiga yaitu munculnya sistem ekonomi kapitalisme di dalam tatahan agrasi Indonesia. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.